Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Askia dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pelajaran sosiologi yang dibimbing oleh Bu Yulini Zaini. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah permasalahan sosial dalam masyarakat. A. Permasalahan sosial dalam masyarakat. Masyarakat sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Teori tentang masalah sosial diantaranya teori fungsionalisme yang ditokohi oleh Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Teori ini difokuskan terhadap tatanan sosial. Pandangannya mengenai masalah sosial yang muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok, dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Berdasarkan teori fungsionalisme, ada dua pandangan tentang masalah sosial, yaitu patologi sosial dan diorganisasi sosial. Berdasarkan pandangan patologi sosial, menurutnya masalah sosial bagaikan suatu penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan oleh satu organ atau sel tubuh tidak bekerja dengan baik. Sedangkan menurut pandangan di organisasi sosial, masalahnya bersumber dari proses perubahan sosial yang cepat. Nah, yang kedua, teori konflik yang ditokohi oleh Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Teori ini difokuskan yaitu kontribusi pada konflik sosial. Pandangannya mengenai masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Hal yang lebih penting dan umum adalah konflik kelas, etnis, atau ras dan gender. Dan yang terakhir, teori intervensionisme simbolis yang ditokohi oleh George Hermit, Charles Horton Cowley, dan Erving Goffman. Fokus teorinya yaitu interaksi negatif antar individu. Pandangannya mengenai masalah-masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Masalah sosial timbul karena faktor-faktor berikut. A. Faktor ekonomi. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, maupun pendidikan dapat munculnya masalah sosial di lingkungannya. Yang kedua, faktor biologis yang disebabkan oleh ketidaksesuaian situasi lingkungan yang mengundang ketidakstabilan situasi biologis dalam masyarakat, seperti persoalan masalah endemis atau penyakit penular yang harus dipecahkan. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial seperti depresi, stres, gangguan jiwa, dan bunuh diri. Dan yang terakhir, faktor sosial dan kebudayaan. Faktor ini disebabkan adanya ketidaksesuaian nilai, norma, dan kepentingan sosial yang mengakibatkan perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat multikultural, seperti perceraian, kriminal, dan konflik sosial. Lanjut B. Partikularisme, kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Menurut Parsons, dalam sebuah situasi, seseorang menilai dan melakukan tindakan berdasarkan universal dan partikularisme. Berdasarkan universal, yaitu orang yang melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum, setiap orang harus diberlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan partikularisme, yaitu orang yang melakukan tindakan berdasarkan kedekatannya dengan subjek, seperti kepentingan pribadi atau kelompok sendiri lebih penting dibandingkan aturan yang berlaku. Partikulisme dan kepentingan publik. Partikulisme dan pada dasarnya menganut paham yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, aliran politik, ekonomi kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Hal ini memungkinkan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompok sendiri dibanding kepentingan umum atau publik. Menurut Sarjana Soekanto, publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Karakter publik bermacam-macam, diantaranya kelompok pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap suatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Yang kedua, kelompok vested interest, kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan penguasa untuk mempertahankan statusnya. Yang ketiga, kelompok newcomer, kelompok terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan lebih tinggi di masyarakat.
Nah, kepentingan publik sendiri ini mempunyai pengertian yaitu segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Yang terakhir, C. Berbagai jenis permasalahan di ranah publik. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Berikut beberapa pengertian dari kemiskinan. Menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan adalah kondisi yang ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakatnya, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Sedangkan menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dan sedangkan menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang pelayanan hidup yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Bentuk-bentuk kemiskinan yaitu A. Kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal memang sudah miskin. Menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau lansia, atau akibat bencana alam. B. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, biasanya kebiasaan hidup dan budaya ketika merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. C. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pribadi, seperti penyakit dan kemiskinan, penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi. Faktor geografis, yaitu seperti iklim cuaca yang kurang baik, tidak adanya sumber daya alam yang memadai, dan bencana alam. Faktor ekonomi, seperti distribusi kekayaan tidak merata, depresi ekonomi, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Faktor sosial, seperti pendidikan yang kurang baik, salah kelola rumah tangga. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yaitu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi sejumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menetapkan perlindungan sosial meliputi program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar seperti KJP, program Indonesia Sehat seperti BPJS. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.